Nabi Khidir masih hidup nggak? Cuma kalau kita kan seringnya tahunya Nabi Khidir pengemis ya. Ya, enggak mesti. Nabi Khidir itu ujian bagi para salik dan para aulia. Jangankan salik aulia, Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Gimana nih? Kuat gak diuji Nabi Khidir? Nabi Khidir buat pantangan Nabi Musa. Nabi Musa ini menegakkan hukum syariat. Kalau orang ditonjok giginya patah, dia dikisos patahin giginya. Ini Nabi Khidir bikin apa? Bunuh anak kecil depan Nabi Musa. Protes. Padahal sudah janji gak bakal protes lagi ngaji. Ternyata ngajinya ini gak pakai ngaji begitu ini, gak pakai uraian, ngajinya langsung di tempat. Ini model-model Gusmi. Saya tanya kepada khodam beliau, jumpa di Lampung, Gusmi itu gak ada ceramah-ceramah begini, jangan. Yang sering itu kami ngaji di dalam kisah, mengalami sesuatu dapat ilmu, mengalami sesuatu dapat ilmu. Mirip-mirip Nabi Allah Khidir alaihissalam atau Khidir ya. Nabi Khidir masih hidup atau enggak? Tahu dari mana? Pernah jumpa enggak? Hah? Dari cerita. Karena yang cerita ulama yang dipercaya kita coba nanti yang ulamanya antum nggak percaya nih, bapak ibu ini nggak percaya, masih percaya kan Nabi Khidir hidup? Orang bawa-bawa Imam Bukhari, kata ada seorang ustaz, kata Bukhari, Nabi Khidir, hadis tentang hidup Nabi Khidir dhaif, maka dia meyakini Bukhari tidak percaya Nabi Khidir masih hidup. Ini distorsi teks, nggak begitu cara memahaminya. Secara ilmu hadis itu ilmu panca indera. Secara panca indera tidak ada data, atau secara empirik nggak ada data Nabi Khidir itu hidup dalam ilmu hadis. Dalam ilmu apa? Menurut Imam Ibnu Hajar, tapi bukan Imam Suyuti. Menurut Imam siapa? Ibnu Hajar. Tapi secara akliyah dan secara ruhiyah lain cerita. Ya. Secara kasat mata Nabi Muhammad bin Abdullah sudah wafat, benar. Secara ruhiyah sudah wafat belum? Sampai hari ini, bahkan hari ini masih ada orang jumpa rohani Rasulullah SAW. Oh, nggak boleh diceritain, Ustaz. Siapa yang bilang nggak boleh diceritain? Ini imam yang kita ceritain, Imam Sidi Ahmad, bercerita tentang pertemuannya jumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Muhammad SAW. Saya dapat kabar dari Gus Novi, Mbah Baidowi, Lasam, juga berjumpa dengan beliau dan menceritakan itu kepada muridnya. Justru dibalik, ciri-ciri orang yang nggak pernah jumpa Nabi ya nggak bisa cerita. Jangan dibalik, ciri-ciri orang yang tidak jumpa Nabi tidak pernah cerita jumpa Nabi, itu bohong, kaidah batil itu. Ya, kaidah batil. Kaidah yang sahihnya apa? Orang itu nggak mungkin menuangkan cangkir kalau isinya nggak ada. Maka pasti orang menceritakan apa yang ada dalam cangkirnya, apa yang dialami. Kalau nggak pernah jumpa ya nggak pernah cerita. Ya. Oke, itu satu ya. Apa kata Sidi Ahmad? Aku jumpa Nabi Allah Muhammad SAW. Berarti jumpa dengan siapa? Ruhnya, nurnya. Sedangkan jasadnya sudah wafat. Jumpa Nabi Khidir itu asli. Apa yang beliau alami? Falaqananil Khadir alaihi salam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
Nabi Khidir mentalkinkan aku bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawsa'ul. Ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, gurunya Mbah Mun, Mbah Baimun Sled, dan gurunya anak-anak beliau, murid dari Mbah Baidawi. Mbah Baidawi itu gurunya Syekh Yasin juga. Dimasukkan ke dalam kitab musalsalnya, judul babnya apa? Al-Musafahah Al-Khadiriyah, musafahah bersalaman ala Nabi Khidir, dan talqin di bagian lain. Selevel Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki percaya bab ini. Loh, kok ada kiai hari ini yang nggak sampai makom, mereka nggak percaya? Ya mungkin karena makomnya nggak nyampe. Harusnya kalau nggak nyampe, tawakuf, tasbih. Tawakuf itu diam aja, nggak usah ingkar, nggak usah bilang iya. Kalau tasbih, karena yang ngomong imam dari masyaikh kita, harus kita percaya aja. Ya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, gurunya para kiai di negeri kita, tinggal di Mekah, masukkan itu ke kitab hadis musalsal. Oke? Berarti selevel Syekh Muhammad Yasin Al-Hadis percaya begitu. Ada musafah Khidir, ada talqin Nabi Khidir. Ya, saya juga dapat dari beberapa masyaikh. Oleh karenanya, para sadah Idrisiyah, pemimpin-pemimpin tarekat Idrisiyah, mereka bertahadus menceritakan nikmat Allah ini. Apa? Sanad kami, silsilah kami ke Nabi Khidir pendek. Ya boleh sih. Tidak lama, kata Sidi Ahmad, setelah diamalkan zikir ini, beliau jumpa lagi dengan rohaniah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Khidir, dan sekarang langsung diajar oleh rohaniah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya sama apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Orang baca ini dengan hati yang hadir, dihitung zikir tahlilnya sebanyak pengetahuan Allah. Sebanyak pengetahuan Allah. Percaya? Orang yang hidup 12 abad setelah Nabi dapat talqin dari Nabi, percaya nggak? Ya, makanya saya tanya tadi, yang meninggal itu Muhammad Rasulullah atau Sayyidina Muhammad bin Abdullah? Jasad Sayyidina Muhammad bin, kalau Muhammad Rasulullahnya, Muhammad Nabiullahnya, Muhammad Nurullahnya masih utuh. Nabi Muhammad masih nabi nggak? Masih nabi. Kalau Nabi Isa turun, masih nabi atau wali? Wali. Yang kencang. Nabi Isa kalau turun sebagai nabi, sebagai wali. Apa dalilnya? Apa kata beliau? La nabiyya ba'di, gak ada lagi nabi setelah aku. Jadi jangankan Mirza Ghulam Ahmad Qadianiyah, Nabi Isa turun aja bukan sebagai nabi, sebagai wali. Maka imam-imam kita ijma mengatakan kalau Nabi Isa turun, karena khataman lil awliya, beliau menutup semua generasi para wali. Betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW, penutup kewaliannya dulu seorang nabi. Dulu seorang nabi Bani Is, turun sekarang bukan sebagai nabi. Maka Nabi Khidir itu gelar nabinya tetap, tapi nubuatnya sudah nggak berlaku. Imam Qushairi mengatakan Khidir waliyun min awliyaillah, wali dari antara wali Allah.
Sidi Ahmad Tijani juga begitu. Tapi Imam Nawawi bilang nggak begitu. Apa kata Imam Nawawi? Enggak, dia seorang nabi. Gimana cara mengislah dua pendapat ini? Ini ulama bilang dia wali, yang satu bilang dia, kata Imam Nawawi, kalau kita katakan Nabi Khidir itu bukan nabi, nanti khawatirnya orang berkeyakinan seorang nabi bernama Musa berguru kepada wali. Terbayanglah oleh orang awam bahwa wali lebih tinggi dari nabi. Tapi dijawab oleh guru-guru kita, masyayikh kita hari ini, enggak begitu. Yang dikalahkan Imam Qushairi itu tentang hakikat kenabiannya sekarang. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nabi terdahulu muncul, Nabi Ibrahim dipanggilnya nabi, tapi beliau statusnya bukan nabi lagi, umat Nabi Muhammad SAW. Saya sering sampaikan, setiap nabi, kalau di riwayat ada sekitar 12 yang sahih, 12 nabi, tapi sebenarnya semua nabi berdoa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah doa nggak jadi umat Nabi Muhammad waktu di alam roh? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Ada yang ingat nggak? Pak Ali ingat nggak Pak Ali? Namanya bagus Pak Ali. Kan pangkatnya tinggi nih. Di sono ingat nggak? Nggak nyambung ya? Kita tanya ke Kiai, siapa tahu Kiai ingat. Gus, ingat nggak Gus? Dulu di alam ruh pernah doa nggak dulu? Gimana nih? Nggak ingat toh? Nggak ada yang ingat, Kiai aja nggak ingat, apalagi situ. Yang mengingatkannya baginda sallallahu alaihi wasallam pakai ayat alastu birabbikum. Bukankah kata Allah ini di alam ruh, aku ini pemilik Tuhannya kalian, pemilik kalian atau Tuhannya kalian. Lalu semua ruh menjawab, bala syahidna, tentu ya Rabb, kami menyaksikan. Kenapa tak syahid itu? Aku menyaksikan. Karena tidak ada yang sanggup menyaksikan Allah kecuali Allah lebur basar dia dalam basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina.